Shalom. Kurang keras suaranya. Shalom. Shalom. Gimana kabarnya malam hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Tentunya kita datang ke tempat ini, kita mau pulang bawa sesuatu. Kita datang pulang bawa berkat dari Tuhan. Amin. Siap untuk memuji Tuhan? Siap untuk meninggikan nama Tuhan? Amin. Kita sama-sama kan haleluya. Kita siapkan hati, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau teramat baik buat hidup kami. Engkau pelihara kami Tuhan. Engkau jaga hari-hari kami Tuhan. Terima kasih buat setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau kasih waktu kami buat Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Terima kasih. Sebab Engkau Bapa yang baik. Bapakku yang sangat ku cinta, sebab kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu padaku, Amin. semakin dekat ku rasakan. Sebab Kau Bapa, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. saya mau jemaat aja nyanyikan lagu ini. Kau Bapakku yang baik. Bapakku yang sangat ku cinta, sebab kasih-Mu Tuhan. Naikkan pujian ini lebih lagi buat Tuhan. Kaulah Bapakku yang baik.
Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang terbaik. Mari kita angkat pujian ini sama-sama lagi. Kami mau memandang wajah-Mu Tuhan, dengan bahan kami Tuhan. Terimalah. Mari sama-sama angkat pujian ini memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu, tinggal dekat-Mu, setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, Kau penuh karunia, penuh karunia. ajar kami untuk selalu bersyukur padamu. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Sebelum jemaat Yesus boleh bangkit berdiri, kita akan pujian ini dari awal lagi. Dan wajah Amin Tuhan, kami mau rasakan malam hari ini kasih Tuhan buat setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. tinggal dekatmu, setiap saat di dalam hidupku. Sama-sama naikkan pujian, dikatakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, Kaulah Bapakku yang baik,
lebih keras lagi. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur malam hari ini Tuhan. Karena kami boleh memuji Tuhan tanpa ada gangguan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau terus memuji Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau tangkap suara Tuhan buat hidup kami. Kami gak mau sama lagi seperti kami datang Tuhan. Tapi kami pulang, kami punya tujuan. Kami punya perintah yang akan kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapak. Urapi setiap kami, teman-teman BIC malam hari ini. Kami percaya Tuhan. Kami siap diberkati malam hari ini. Teman-teman BIC yang siap diberkati malam hari ini, sama-sama katakan amin. Sekali lagi, beri kemuliaan buat Tuhan. Masih semangat muji Tuhan? Kita mau muji Tuhan. Amin. Amin. Dari hari ke hari. Yuk sama-sama tepuk tangan. Hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tak pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Semuanya Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Rahmat-Mu tak perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. kita akan pujian ini sekali lagi ya sama-sama. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Sama-sama katakan Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Rahmat-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Rahmat-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. sebab berkat Tuhan gak pernah berhenti buat kita. Amin. Selalu baru dan selalu baru. Kita sama-sama ya. Sekali lagi. Tak berkesudahan
Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Nama-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu menerang. Sekali lagi, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Nama-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu menerang tanganku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ada amin. Boleh silakan duduk teman-teman biasa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapin hati. Lagu ini saya sangat-sangat diberkati. Saya diberkati waktu awal-awal tahun kita pengerja pengurus kita diurapi oleh gembala, Bapak Gembala. Lagu pujian ini sangat-sangat memberkati dan menegur saya gitu. Bahwa kita bisa melayani, kita punya talenta, ayo layani Tuhan. Mungkin kadang kita males gitu ya. Tapi mungkin ada orang-orang yang pengen bermain musik, pengen menjadi singer, pengen menjadi worship leader, tapi mereka gak bisa. Tapi kalau kita udah dikasih talenta sama Tuhan, ayo layani Tuhan. Sampai kita dapat yang namanya mahkota kehidupan. Amin. Setelah mendengar pujian itu, saya berkomitmen bahwa saya tahun ini mau melayani Tuhan lebih lagi. Jadi pas jadwal sudah mendekati hari H, saya melayani sebagai worship leader. Anak saya sakit, Raymond. Kejadiannya hari Jumat. Dia demam, batuk, pilek. Jumat, Sabtu, Minggu, demam naik turun. Senin udah normal adem. Akhirnya Selasa sekolah. Saya sekolah, pulang sekolah badannya hangat lagi, demam lagi. Akhirnya saya bawa ke dokter. Cuma saya bilang sama Tuhan, apapun yang terjadi sama Raymond, Kamis ini saya tetap melayani gitu. Sampai saya berpikir, amit-amit kalau sampai pun dia harus dirawat, opnam, saya mau melayani Tuhan dulu. Ini komitmen saya karena saya sangat-sangat diberkati oleh pujian ini. Biar teman-teman juga diberkati dan ayo saya kasih semangat buat teman-teman. Terus layani Tuhan, terus layani Tuhan. Amin. Yuk kita siapin hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Sama-sama katakan. Melayani
mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Sebab janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita angkat pujian. Kita imani, oh kita gak pernah menyesal melayani. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Ini janji kami Tuhan. Bukan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saya undang jemaat biasa, boleh bangkit berdiri. Saya ingin jemaat biasa nyanyikan ini. Tak akan pernah ku sesali pujian kami Tuhan. Komitmen kami untuk melayani Tuhan. Kami bersyukur buat malam ini karena kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Malam ini waktu kami mendengarkan firman, kami percaya kami sedang menerima apa yang dunia tidak mampu berikan bagi kami. Bapa yang baik, kami berdoa kalau kami sudah beraktivitas dari pagi hari, malam ini angkat keletihan kami, segarkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami pulang dalam keadaan yang sama karena kami percaya firman sanggup mengubah kami. Jangan lewatkan satu pun dari kami,
Berbicaralah sampai dasar hati kami yang paling dalam. Kayak berdoa malam ini, tingkap langit terbuka. Engkau melepaskan hikmat, pengertian, juga pewahyuan bagi kami. Sehingga firman-Mu membawa kami ke tempat-tempat yang tidak mungkin kami ada di sana. Kalau bukan firman yang menuntun setiap kami. Sekali lagi Tuhan, jangan lewatkan satupun dari kami. Berbicaralah bagi kami, bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami alaskan semua doa dan ucapan syukur. Dan mari kita yang percaya pasti diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Bagaimana kabarnya semua? Luar biasa. Siapa percaya Yesus hadir bersama-sama dengan kita malam ini, boleh lambaikan tangan. Boleh tepuk tangan dong buat Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Dan sebelum kita dengar firman, boleh lihat kanan kirinya sebentar lalu bilang kita pasti diberkati malam hari ini. Haleluya. Baik, terima kasih saya boleh kembali diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk bisa berbagi. Bapak Ibu percayalah adalah sebuah kehormatan dan rasa syukur yang besar kalau kita tuh masih boleh dengar firman Tuhan pada hari ini, amin. Saudara, karena sejatinya firman akan membawa kita ke tempat-tempat yang tidak mungkin kita ada di sana kalau bukan firman yang membawa setiap kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu kita mendengarkan firman, percayalah firman akan membawa kita ke dalam situasi-situasi dan kondisi yang jauh lebih baik dari hari ini. Yang setuju katakan amin. Ya, itu sebabnya mari persiapkan hati kita. Karena gini Bapak Ibu, cara kita mendengarkan firman hari-hari ini sangat menentukan. Saya ulangi. Cara kita mendengarkan firman sangat menentukan begitu banyak hal dalam kehidupan ini. Makanya kita harus sadar, saya mau memulai dengan ini Bapak Ibu. Daging kita pada dasarnya sebenarnya tidak terlalu suka dengan firman. Contoh, saya mau tanya yang di ruangan ini pernah nggak alami hal ini? Waktu kita datang ibadah, kan hampir semua ibadah itu pujian penyembahan dulu baru firman. Seperti malam ini, betul? Ya. Seringkali waktu pujian penyembahan kita bisa merasakan hadirat Tuhan, kita tersentuh, atau kita bisa tiba-tiba bergairah dan merasakan jatuh cinta sama Tuhan. Tapi pas firman, pernah gak ada yang ngerasa gini? Tiba-tiba pikiran kita melayang, tiba-tiba kita capek, tiba-tiba kita ngantuk, tiba-tiba tangan kita gatal untuk melihat hal yang lain, tiba-tiba konsentrasi kita tiba-tiba gak ada di sini. Nanti abis firman, seger lagi, semangat lagi. Nah itu kadang terjadi. Nah makanya saya mendorong setiap kita untuk mari hauslah dan lapar akan firman. Temukan cara kita supaya kita bisa selalu suka dengan firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah malam ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan firman selalu membangun sesuatu buat siapapun yang mendengarnya. Jadi kalau saudara sedang duduk dan dengar firman, firman itu membangun sesuatu. Salah satu yang dibangun oleh firman yang sangat penting dalam kehidupan kita itu adalah identitas. Jadi semakin kita sering dengar firman, harusnya kita semakin pede dengan identitas kita. Saudara, salah satu hal penting dalam hidup ini adalah identitas yang datang dari firman. Amin. Jadi kalau orang dengar firman itu kayak orang ngaca, di Yakobus bilang saudara. Saya mau tanya di ruangan ini, siapa yang sama sekali belum ngacaan hari ini? Ada gak? Saudara belum lihat kaca atau cermin? Ada gak? Boleh angkat tangan? Ada? Wih luar biasa, sebelah kanan saya. Ya, jarang loh, saya biar gak ada rambut tetap ngacaan. Bener, karena itu penting. Ini bukan masalah ada rambut apa enggak. Bahkan banyak dari kita sebelum masuk ke ruangan ini, pasti ngacaan dulu, kebanyakan. Supaya apa? Karena informasi dari kaca itu penting bagi kita. Bahkan ada banyak orang, dia bisa lupa doa, lupa baca Alkitab, tapi hampir gak pernah lupa yang namanya ngacaan atau bercermin. Betul gak? Benar, karena informasi tentang diri kita itu penting. Cuma firman yang bisa ngasih tahu bukan hanya tampilan luar kita aja. Waktu kita dengar firman, firman juga bisa beritahu bagian dalam kita.
Nah, saudara, makanya orang akan sadar kalau dia dengar firman, siapa dia di hadapan Tuhan. Saudara dengar baik, petualangan paling dahsyat di muka bumi ini adalah berpetualang untuk menemukan siapa kita di hadapan Tuhan. Saya punya prinsip, makin cepat kita kenal siapa kita, semakin dekat kita dengan keberhasilan. Nah, salah satu identitas yang Tuhan bangun kepada siapapun yang percaya sama dia, itu adalah penuai. Saudara dan saya adalah seorang penuai. Percaya nggak percaya, suka tidak suka, siap tidak siap, firman selalu menggiring siapapun yang mendengarnya untuk sadar dan percaya bahwa kita ini adalah seorang penuai. Baik, mari kita lihat satu bagian firman Tuhan. Mari buka dengan saya Matius 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Saudara, sekali lagi identitas ini sangat penting untuk kita menjalani kehidupan kita. Matius 4 ayat 18 kita baca sama-sama terlebih dahulu. Semua siap? Hitungan ketiga, 2, 3. Sebab mereka penjala ikan. Oke, sampai situ dulu. Dikatakan Yesus, ketika Yesus sedang berjalan, saudara, Yesus selalu bergerak. Jadi siapapun yang mau iring Yesus tidak mungkin tidak bergerak. Jadi kalau ada orang ikut Yesus tidak masuk dalam sebuah pergerakan, jangan-jangan Yesus lain yang dia ikuti. Karena Yesus selalu bergerak. Yang setuju katakan amin. Dan pergerakan Yesus tidak pernah berubah dahulu dan sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Dia selalu bergerak kepada yang namanya manusia. Jadi manusia adalah tujuan pergerakan Tuhan. Jadi kalau saudara mau ikut Tuhan, tidak mungkin tidak dibawa ke sesama manusia. Kenapa manusia begitu penting dalam pergerakan Yesus? Karena identitas. Saudara, mari kita lihat ayat selanjutnya. Kita baca dulu, baru saya akan jelaskan. Ayat 19, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Yesus sedang memberitahukan sebuah pesan penting. Bayangkan, tanpa basa-basi, tanpa kalimat pembukaan, tanpa shalom, apa kabar, enggak, langsung. Begitu ketemu, mari ikutlah aku. Lalu apa yang terjadi? Kamu akan mengalami sebuah perubahan kualitas yang dimulai dari perubahan identitas. Kamu bukan lagi penjala ikan. Ingat, kamu menjala ikan tapi kamu bukan lagi penjala ikan, identitasnya dirubah. Kamu penjala ikan tapi kamu juga penjala manusia. Sejak murid-murid menerima perkataan itu, ada dua hal yang berubah. Pertama identitasnya, kedua seluruh hidupnya berubah. Makanya orang yang berani meletakkan identitas yang ditulis di firman dalam hidupnya, gak mungkin gak berubah hidupnya. Jadi sejak itu, murid-murid bukan lagi penjala ikan, tapi mereka adalah penjala manusia atau mereka adalah penuai. Nih, saudara dengar baik-baik, saya mau menyampaikan hal ini sangat serius. Penyebab kerusakan banyak orang adalah tidak berjalan menuju identitas yang Tuhan bangun dalam kehidupannya. Saudara, banyak anak Tuhan berpikir gini, ikut Tuhan adalah kumpul tiap minggu, lakukan hal baik, beribadah tiap minggu, jangan sampai buat dosa, waktu Yesus datang kita semua ada di surga. Jadi banyak orang berpikir ikut Tuhan adalah pasif. Ngumpul yuk, ayo jangan sampai buat dosa. Kalau kamu buat dosa hari ini, siapa tahu Tuhan datang hari ini, kamu gak ikut. Jadi bertahan aja. Nah, saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara. Hidup di dalam Tuhan itu tidak bertahan pasif. Karena apa? Karena kita ini adalah seorang penuai.
Yang setuju katakan amin. Lalu yang kedua, yang tidak kalah pentingnya. Kenapa identitas penuai ini penting? Supaya kita sadar bahwa dalam iring Tuhan, kita ini bukan penikmat Bapak Ibu. Saya ulangi, saudara dan saya tidak didesain untuk menjadi penikmat. Kita ini penuai. Memang ada momen kita menikmati, tapi pada akhirnya semua berkat yang kita terima, semua kenikmatan yang kita terima, tujuannya untuk memperkuat identitas penuai ini. Saya pernah mengembalakan satu gereja lokal di kota Depok, Bapak Ibu, selama 13 tahun. Dan saya melakukan sebuah kesalahan fatal, saudara. Yang saya mau share pada malam hari ini sebagai pembelajaran bersama-sama, saudara. Apa kesalahan fatal saya? Ketika saya mengembalakan, seperti layaknya gembala pada umumnya, pasti memikirkan, nih jangan sampai jemaat nih berkurang. Apalagi pindah. Kalau bisa nambah, saya akan cari cara, saya akan doa supaya jemaat ini enggak kemana-mana. Apa yang saya lakukan, saudara? Pertama, saya bangun teatrikal yang keren di depan. Saya pastikan tidak ada yang salah di tim musik. Saya pastikan dari WL sampai Asyir, multimedia, semua harus perfect. Saya atur pelayanan dari parkir, dari toilet, kalau bisa orang masuk parkir sudah mengalami Tuhan di situ. Wah. Saya pastikan perfect, ruangan wangi, AC dingin, kursi empuk, supaya apa? Supaya orang datang tidak pindah, bertumbuh, bahkan kalau boleh nambah. Gitu. Upgrade, excellent service. Dan puji Tuhan, jemaat tidak berkurang, nambah Bapak Ibu. Happy-nya saya, happy banget. Sampai satu ketika, persis di sebelah gereja kami, buka satu gereja baru. Saudara tahu ya, kan ada lokasi-lokasi tertentu yang banyak gerejanya. Nah ini benar-benar sebelah tembok tuh gereja lagi. Jadi kalau di sebelah pujian penyembahan saya bisa dengar. Khotbah juga saya bisa dengar. Nah karena saya senior, maksudnya yang duluan di situ, cek gereja sebelah. Saya dong yang memberi teladan, saya datang ke sebelah. Ketok-ketok, izin gembala, saya datang, saya kunjungi gereja sebelah. Dan saudara tahu betapa kagetnya saya. Kenapa? AC-nya lebih dingin, kursinya lebih empuk, alat musiknya lebih canggih dan lebih baru. Pemain musiknya bukan cuma lebih jago, lebih cantik dan lebih ganteng. Saudara, lebih wangi ruangannya, toiletnya canggih. Dan kalau saudara datang ke sana, dapat makan pagi, makan siang, makan malam, nanti ada snack gratis, ada promo A, promo B, one stop service. Saudara akan mendapatkan begitu banyak keuntungan. Lebih gampang dapat pacar, lebih gampang dapat kerjaan. Pertanyaan saya, pindah enggak? Pindah enggak? Ya, saya tahu di sini saudara dididik dengan firman yang dengan luar biasa. Tapi saudara, saya juga gitu. Dan waktu di tempat saya, pindah Bapak Ibu. Padahal cuma sebelah. Karena rumput sebelah lebih nyaman dibanding rumput sendiri. Dulu saya marah. Kenapa saya marah? Saya bilang gini, jemaat tidak setia. Kalau nggak bisa setia sama yang kelihatan, omong kosong sama yang nggak kelihatan kamu setia. Wah, saya intimidasi, saya takut-takutin. Awas kamu. Tapi malam ini saya akui, salah saya. Saudara tahu salah saya apa? Saya didik jemaat menjadi penikmat, bukan penuai. Saya yang didik, nikmatilah, hadirilah dan banjirilah, nikmatilah semuanya. Saya hampir tidak pernah didik jemaat untuk sadar kita bukan penikmat. Saudara pernah dengar istilah gini gak? Duh, kok hari ini gak ngangkat ya? Gitu, udah denger gak? Saudara pernah dengar gak? Nih ya, saya pakai ilustrasi ini. Karena saya banyak bergerak lintas agama. Orang misalnya sembayang di pura, lalu habis sembayang di pura, orang Hindu. Terus dia bilang, gak ngangkat nih atmosfer nih. Gue pindah pura. Pernah dengar gak? Pernah dengar gak?
Hampir nggak pernah kan? Emang leader di sini doang? Pindah. Hampir tidak pernah terjadi budaya pindah memindah. Kapan itu mulai terjadi? Waktu orang-orang di dalamnya sadar betul, saya ini penikmat. Kalau persembahan kasih di sana lebih besar, ngapain di sini? Kalau di sana jauh lebih menguntungkan, ngapain di sini? Budaya penikmat akan menghancurkan semua pergerakan yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini. Makanya jelas penuai, bukan penikmat. Saudara harus tahu betul bahwa kita duduk di tempat ini bukan hanya untuk mengalami mujizat, tapi jadi mujizat untuk orang lain. Kita duduk di tempat ini bukan hanya nunggu jawaban doa setiap hari Kamis dan Minggu dan seterusnya. Tapi di tempat ini saudara dididik untuk apa? Untuk juga menjadi jawaban doa untuk orang lain. Saudara dididik oleh firman, bukan hanya berdoa supaya hal besar terjadi dalam hidupmu. Tapi kamu jadi hal besar itu sendiri untuk orang lain. Itu dua hal yang berbeda. Makanya terkadang firman mendidik kita. Bukan menjadi anak-anak Tuhan yang manja, cengeng, ngambekan, tersinggungan. Tapi anak-anak Tuhan yang tahan banting. Yang tahu persis harus berkomitmen. Yang tahu persis harus bayar harga. Karena udah clear dari awal, kita ini bukan penikmat. Kita ini adalah seorang penuai. Saudara sering mendengar kata-kata ini gak? Aku kok sering dimanfaatin orang ya? Nah, saya mau tanya, di ruangan ini ada gak yang sering dimanfaatin orang? Kok kayaknya saya ini sering kali dimanfaatin orang gitu? Nah saya mau kasih tahu. Kenapa banyak orang kadang memanfaatkan kita? Karena memang hidup kita bermanfaat. Betul gak? Kalau hidupmu gak ada manfaatnya, ngapain orang manfaatkan dirimu? Siapa yang gak bermanfaat? Itulah orang-orang yang sering manfaatkan dirimu. Jadi saudara, hidup ini memberikan manfaat, itu sangat penting kita sadari dalam jalan ikut Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang pernah mengalami boleh bilang amin. Atau yang sedang mengalami boleh bilang amin. Ya saudara, maksudnya begini. Detik kita meletakkan diri kita sebagai terminal terakhir dalam hidup ini, maka tidak akan pernah ada sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita. Percaya saya, status penuai menolong kita untuk masuk dalam fase boring dan bosan dengan semua yang sifatnya religius. Tanpa menghidupi status penuai, orang akan jenuh tiap minggu doa, tiap minggu latihan, tiap minggu ibadah, tiap minggu belajar Alkitab. Karena tidak pernah ada source-nya. Jadi percaya tidak percaya, suka tidak suka, senang tidak senang, kita semua adalah seorang penuai. Yang setuju katakan amin. Saudara didesain Tuhan untuk melahirkan manfaat untuk orang lain. Makanya penuai beda dengan penikmat. Perbedaan signifikan seorang penuai adalah gini, saudara. Dia butuh iman bukan hanya untuk mendapatkan. Dia juga butuh iman untuk melepaskan sesuatu dalam kehidupannya. Saudara, kalau hidup ini hanya mengumpulkan, tidak mungkin ada kebahagiaan. Tidak mungkin. Kita tidak didesain untuk mengambil semua lalu bahagia. Makanya Alkitab berkata, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Coba ya, ini kan jam 8:30 ya. Menurut saudara, kalau minggu depan ibadah lagi, mana yang buat kita bahagia? Sebelum ibadah ditraktir sama orang, atau kita yang mentraktir orang makan malam? Ya. Kira-kira mana yang buat kita bahagia? Gereja siapin konsumsi buat saudara, atau saudara siapin konsumsi untuk gereja dan orang-orang yang datang? Kita hitung ukur kebahagiaan. Seorang penuai dan penikmat beda signifikan, beda jauh. Makanya nggak mungkin orang itu nggak berubah, pasti berubah.
Baik, ada satu lagi firman Tuhan yang saya mau ajak kita sama-sama melihat. Buka dengan saya Matius 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Semua masih bersemangat, amin. Ya, buka dengan saya Matius 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Baik, saya akan bacakan ayat 5, nanti ayat 10 kita baca sama-sama. Perhatikan baik-baik ayat demi ayat, saudara. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata pada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ayat 10 kita baca sama-sama, 2, 3. Baik, jangan ditutup dulu ayat 10, coba perhatikan baik-baik. Saudara, hampir tidak pernah terjadi ada orang berdoa bukan hanya dijawab sama Tuhan tapi dipuji sama Tuhan. Saudara akan jarang melihat di Alkitab ada momentum di mana Tuhan muji manusia. Manusia muji Tuhan normal, wajar, betul gak? Kita kan semua memuji dan menyembah Tuhan, amin. Ya, waktu kita datang ibadah, mari kita memuji Tuhan, ya itu normal. Tapi kalau mari Tuhan memuji manusia, hampir gak pernah terjadi. Hampir tidak pernah terjadi. Bahkan mari kita lihat ada satu kata yang luar biasa. Setelah Yesus mendengar hal itu, apa yang dikatakan saudara? Heranlah ia. Nah sekarang coba bayangkan, mungkin gak Tuhan heran sama manusia? Sebenarnya ini sulit diterima. Kalau kita kan ada lagunya ya, Allah kita heran dan besar. Artinya kalau kita ketemu Tuhan, kita tuh terheran-heran sama Tuhan. Tuhan, pencipta semesta alam, langit bumi. Mungkin enggak Tuhan yang menciptakan sidik jari, Tuhan yang menciptakan molekul, Tuhan yang menciptakan DNA, heran sama manusia. Mungkin enggak? Mungkin. Ternyata ada manusia yang mampu membuat Tuhan heran. Siapa? Perwira ini. Sayang ya namanya gak ditulis. Makanya kalau di surga nanti, yang pertama saya mau tanya, ini perwira namanya siapa? Karena gak pernah ada orang mampu sepanjang saya baca Alkitab yang membuat Tuhan heran. Saudara coba bayangkan ya, pencipta heran sama ciptaan. Kan agak janggal ya. Saudara bisa buat kue. Lalu setiap hari saudara bilang, aku kok terheran-heran sama kue ini. Lah kamu yang buat, kok kamu heran? Saudara jago ciptain lagu. Lalu sepanjang tahun saudara heran sama lagunya. Aku kok heran ya sama laguku ya. Lah situ yang buat. Aneh gitu loh, jarang gitu. Orang nyiptain kursi, lalu setiap hari diliatin kursi. Kenapa? Aku heran sama kursi ini. Lah situ yang buat, situ yang tahu ukurannya. Tapi ini sebuah realita bahwa ya surga pernah heran sama manusia. Kenapa dia bisa heran? Ini menarik saudara. Ayat ini mengubah hidup saya. Penyebabnya, mari kita lihat lagi di ayat yang kelima. Boleh tampilkan ayat yang kelima, Matius 8 ayat yang kelima. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Coba saudara lihat ke saya semua. Saudara, kalau kita datang di rumah Tuhan, wajar nggak kita minta sesuatu? Wajar. Siapa di ruangan ini yang nggak punya permohonan doa atau list doa? Ada nggak? Nggak ada, saya yakin. Semua kita punya permohonan doa. Saudara, makanya kalau orang lihat list doa, kan kadang-kadang cenderung kayak gini ya. Oh Tuhan, berkati hidupku, pekerjaanku jangan lupa. Oh iya, istriku, anak-anakku. Tuhan berkati pelayananku, berkati gerejaku Tuhan. Oh Tuhan,
berkati usahaku, singkirkan sainganku, gitu kan. Nih ya, kalau misalnya, ini misalnya, semua di tempat ini dapat kesempatan emas dalam kemuliaan ketemu Yesus. Lalu diberi kesempatan minta sesuatu, sulit gak? Saya rasa enggak. Nah, perwira ini, perhatian baik-baik. Perwira ini punya kesempatan emas satu-satunya. Tidak dua, tidak tiga. Satu-satunya kesempatan dia bisa minta sesuatu sama Yesus. Apa yang dia minta? Dia minta untuk kesembuhan. Bukan cuma orang lain, anak buahnya. Dia nggak minta naik pangkat, dia nggak minta diberkati, dia nggak minta sehat, dia nggak minta usaha berhasil. Dia tidak ucapkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Itu ibarat kalau ada seorang jomblo yang belum menikah, masuk dalam kategori jomblo ngenes, doanya kayak gini, Engkau tahu Tuhan, aku ini jomblo ngenes. Tapi tiap hari dia doa, aku kenal 10 temanku yang jomblo juga Tuhan. Please kirim pasangan hidup buat mereka dulu Tuhan. Ada gak yang doa kayak gitu? Gak ada. Bener gak? Atau gini, saudara punya toko. Tapi tiap hari saudara doain toko saingan. Ini toko saingan yang buat keuangan tokomu morat-marit. Saya mau tanya, ada gak saudara pernah dengar orang doa gini? Oh Tuhan, aku berdoa untuk toko sainganku. Ini toko saingan yang buat cash flow keuanganku morat-marit. Berkati toko sainganku Tuhan. Berkati pemiliknya. Kirim lebih banyak pembeli Tuhan. Tuhan lindungi toko sainganku. Dalam nama Yesus dari 1 toko jadi 10 toko dalam nama Yesus. Ada gak yang doa kayak gitu? Hampir gak ada. Arah doa selalu ke diri kita sendiri. Penuai mengubah budaya itu. Makanya beberapa orang akan shock ketika budaya penuai mulai ada dalam hidupnya. Kenapa? Karena gini seorang penuai. Waktu dia lagi butuh didoain, butuh banget. Dia mampu doain orang lain. Penuai kalau lagi sakit, dia tetap mampu doain orang-orang sakit juga. Waktu dia lagi butuh perhatian, dia mampu kasih perhatian buat orang lain. Waktu dia butuh didahulukan, dia mampu mendahulukan orang lain. Why? Karena dia penuai. Saudara ya, nih ya sekarang banyak anak-anak milenial yang mulai dewasa, itu minta didoainnya kayak gini. Kak, kakak kan tahu aku jomblo. Lalu doain kak. Ada 5 kandidat. Kak. Doakan biar Tuhan berikan hikmat, marifat dan pengetahuan. Supaya dari 5 ini, mana yang benar-benar dari Tuhan kak. Tahu gak saya ngomong apa? Hei, jangan belagu. Belum tentu 5-5-nya mau sama kamu. Benar gak? Saudara boleh doa, datangkan orang terbaik. Yang terbaik belum tentu mau sama kita. Kalau kita tidak berjuang mengubah kualitas-kualitas kehidupan kita. Karena kita penuai. Makanya dulu ada seorang hamba Tuhan bilang gini sama saya. Hei anak muda, mau gak dipakai sampai bangsa-bangsa? Ih siapa yang gak mau? Bener mau? Siapa yang gak mau saya bilang? Lalu dia bilang ini, kalau kamu mau menaklukkan bangsa-bangsa, wah saya udah siap nerekam jawabannya. Ayo ngomong terus. Dia ngomong gini, taklukkan dulu kamar tidur pribadimu. Kalau kamar sendiri gak kamu bisa beresin. Lampu merah kamu terobos. Lawan arah, pakai bahu jalan, buang sampah sembarangan, ibadah aja datang terlambat. Bagaimana mau dipakai Tuhan? Dengan luar biasa. Gak mungkin. Makanya penuai akan mengubah seluruh kehidupan kita. Kita sadar betul bahwasanya yang harus banyak berubah kita. Yang harus sadar betul dan mempersiapkan diri kita. Saya dulu punya kerinduan untuk melayani. Seperti worship leader kita tadi. Dan saudara tahu kerinduan terbesar saya apa? Saya mau jadi guru sekolah minggu. Saudara bisa bayangkan penampilan kayak saya jadi guru sekolah minggu. Kabur semua. Oh
ada urapan Tuhan. Pelayanan pertama, belum mulai saya udah dihadang satu anak kecil. Dia teriak sampai semuanya nengok. Anak itu bilang, buset gede banget nih orang. Siapa? Saya. Dan hari itu pelayanan hancur total. Gak ada yang mau dengerin, semua kabur dan berantakan. Suatu apa yang saya lakukan minggu depan? Saya sewa baju badut. Duduk manis. Saya habiskan mungkin 1 tahun dalam hidup saya. Tiap malam saya taruh bantal saya di kamar. Shalom adik-adik, shalom, tralala, trilili, shalom. Dan hari ini saya punya pelayanan sekolah minggu. Karena apa? Karena saya penuai. 2003 saya daftar sekolah Alkitab di Solo. Karena saya punya background narkoba dan bandel, salah satu dosennya bilang gini, kayaknya kamu pikir-pikir lagi mau sekolah di sini. Loh kenapa saya bilang? Karena kamu nih latar belakang narkoba, aduh kayaknya otak kamu gak mampu nih ikut pelajaran di sini. Bener. Dulu saya sombong, saya bilang gini, Pak kalau saya lulus jadi kayak Bapak, mending tidak usah Pak. Saya pulang. Tapi saya habiskan mungkin saudara 3-5 tahun di toko buku Immanuel. Gak punya uang beli buku, saya belajar semua, homiletik, hermeneutik, saya belajar semua. Saya belajar cara pegang mic, saya belajar duduk, saya belajar jalan dari depan ke sini. Saya habiskan berjam-jam ngomong di kursi kosong. Saya pelatihan ngomong di depan orang penjara, ibu-ibu PKK, dewasa muda. Saya latih karena saya penuai. Artinya jangan tunggu orang datang memberikan job desk pelayanan dalam hidup kita. Siapkan dirimu sampai kesiapan itu akan mendatangkan tanggung jawab. Yang setuju katakan amin. Maka saya bilang kalau teman-teman mau menikah, jadi penuai dulu. Kalau enggak bless me club tuh pernikahan, hancur lebur. Pernikahan sejati tidak bisa hanya dijalankan oleh 2 orang penikmat. Kekuatan pernikahan adalah ketika dua-duanya menjadi seorang penuai. Makanya gereja punya tanggung jawab mendidik dan mendesain kita sesuai dengan rencananya. Maka saya dorong saudara, ibadah malam ini bukan hanya untuk dinikmati, meskipun bisa dinikmati. Ibadah malam ini ditujukan untuk persiapkan diri kita bermanfaat untuk orang lain. Karena gini, saya mau tutup dengan ini saudara. Ini penting sekali. Ada 2 penyebab rusaknya sebuah barang. Yang pertama terlalu sering dipakai, betul? Yang kedua ada yang tahu saudara? Tidak pernah dipakai. Rusaknya pelayanan, rusaknya ibadah, rusaknya pernikahan, rusaknya hidup kita. Rusaknya itu bukan hanya karena kontribusi setan dan rencananya. Salah satu penyebab kerusakan besar hampir dalam semua lini pelayanan, kehidupan pernikahan, pacaran, keuangan adalah keengganan kita untuk dipakai Tuhan hari-hari ini. Kalau kita naik motor, jangan pakai motor kita 3 tahun. Itu bukan hemat, rusak pasti. Yang suka sepatu, jangan pakai sepatu kita 3 tahun. Rusak. Jangan pakai mobil kita. Rusak. Saudara tahu cara paling mudah ngotorin ruangan ini seperti apa? Meskipun jangan dikotorin. Cara ngotorin ruangan ini paling gampang adalah diemin aja. 3 bulan jangan disapu, dipel, dibersihin. Dalam 3 bulan ini mulai rusak. Makanya waktu COVID banyak kursi itu jamuran. Karena apa? Gak pernah dipakai, aneh ya. Ya memang mesti dijemur, tapi waktu kursi gak dipakai, ibadah online terus. Tempat saya jamuran semua. Karena semua benda diciptakan untuk bermanfaat untuk orang lain. Untuk digunakan orang lain. Buka mata, lihat semua benda yang ada di ruangan ini dibuat bukan untuk si benda itu sendiri. Supaya bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Menurut saya itu harus jadi kekuatan ibadah kita hari-hari ini. Yang setuju, katakan amin. Amin. Oke, saya mau tutup dengan satu ilustrasi ini saudara. Saya bertobat itu tahun 2000, 24 tahun yang lalu. Nah dulu
20 tahun lalu itu marak sekali pengajaran tentang iman, saudara. Jadi kalau dulu diajarkan gini, mau sesuatu jangan manja, berdoa dan beriman. Wah, itu menginspirasi sekali. Satu kali kakak mentor saya datang sama saya lalu bilang gini, "Hei, mau mobil enggak?" Ih, siapa yang gak mau mobil? Ayo ikut saya ke dealer. Hah? Beli mobil? Enggak, ambil brosur. Oh, ternyata brosur dulu. Nah, dulu tuh populer sekali gitu. Ambil brosur, tumpang tangan, percaya kalau kita rebut di alam roh akan terjadi di alam nyata. Wah, pokoknya langkah iman, saudara. Sebutin tiap hari, tumpang tangan. Oh, ya. Kayak kalau dulu tuh saya ingat ada mobil bagus dikit dalam nama Yesus. Ada ini dikit dalam nama Yesus, padahal tuh punya orang ya. Nah, satu kali keluarlah handphone Android pertama, saudara. Android pertama, dulu masih ada majalah pulsa, ayo. Yang umur kepala 3, kepala 4 mesti tahu tuh majalah pulsa. Nah, saya tuh, wah praktek iman nih. Saya robek itu gambar yang ada handphone yang saya mau. Tempel di kamar, doa tiap hari. Mau keluar kamar, dalam nama Yesus jadi milik saya. Apa yang belum pernah saya lihat akan jadi milik saya. Saya belum pernah lihat nyata, pokoknya komat kamit sebelum pergi, doa, 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 doa. Satu kali saya pelayanan di Lebak Bulus, habis ongkos. Saudara. Jadi saya jalan kaki dari Lebak Bulus ke Pondok Indah. Malam-malam jam 11. Jalan gelap-gelap sambil nendang-nendang batu. Karena waktu itu pelayanannya proyek thank you gitu. Biar Yesus yang balas ya gitu. Jadi dongkol saya. Gini ya pelayanannya, kok banyakan proyek thank you-nya gitu. Jadi akhirnya saya ngongkos sendiri jalan kaki gitu. Coba gak proyek thank you, saya naik angkot nih. Ya, jadi menggerutu lah. Sambil nendang-nendang. Tiba-tiba ada satu benda yang saya tendang menyala. Di tengah malam saya pungut dari pinggir jalan. Handphone Bapak Ibu. Sama persis seperti yang ada di gambar. Saudara bisa bayangkan betapa happy dan kaget dan gembiranya saya. Itu kalau ada orang lihat pasti dia ketawain saya. Kenapa? Saya ngomong sama langit. Oh begini ya yang dibilang. Tuhan menetapkan langkah orang benar. Wah gitu kan. Di antara banyak orang di Jakarta, sayalah yang beriman. Ditunjuklah langkah saya. Diaturlah semesta ini supaya sayalah yang menemukan karena iman. Wah saya gak bohong. Malam itu ke langit saya bilang gini, tenang Tuhan, aku akan bersaksi hari Minggu. Aku akan bilang ke jemaatmu bahwa iman masih terjadi sampai hari ini. Oh sampai rangkai kata-kata saya malam itu. Saya bilang, kalau saya bisa mengalami, saudara juga bisa mengalami. Oh saya bayangkan riuhnya tepuk tangan, gitu. Bayangin, tadinya di gambar, sekarang di tangan. Wah, dari roh jadi daging. Wah, happy. Lagi happy-happy gitu, saudara. Lagi happy-happy. Keinget satu ayat. Apa itu? Jangan ingin memiliki milik sesamamu. Tolak dalam nama Yesus. Bukan dari Tuhan. Saya berargumen, loh ada namanya upah kelalaian. Dia lalai, handphone jatuh, milik bersama. Mangga aja orang bilang pohonnya ke tengah jalan milik bersama. Lah ini salah sendirilah. Dia lalai, Tuhan berikan pada yang lebih bertanggung jawab. Wah gitu kan. Lalu saya ingat lagi satu ayat di kitab Galatia. Jangan sesat. Apa yang kamu tabur, itu kamu tuai. Tidak ada berkat yang didapatkan dari penderitaan orang lain. Sekarang saya tanya, kalau barang kita hilang, apa doa kita? Oh Tuhan, pertemukan dengan orang-orang jujur. Sehingga barang itu dikembalikan, betul gak? Nah kalau orang itu berdoa kayak gitu, intinya malam itu pergulatan. Saya bergumul bahwa di mana-mana kesaksian tuh happy ending. Tidak ada kesaksian, tidak happy ending. Orang saya akan bilang, kalau saya mengalami, saudara juga akan mengalami. Lah mana gak ada. Tapi entah kenapa ya ayat itu begitu mengganggu saya malam itu. Lalu dengan menggerutu,
Saya cari yang paling banyak miss call, tentulah yang punya. Saya telepon balik, saudara. Di sana angkat, alhamdulillah Pak, itu handphone saya. Saya kesel banget dengar suara itu. Saya bilang gini, saya kasih waktu 15 menit. Kalau Bapak, waktu Bapak tidak datang ke tempat ini, saya pulang Pak. Dalam harapan, jauh dia nih. Saudara nggak nyampe 10 menit, nongol. Saya kesel banget lihat orang itu. Artinya cuma numpang lewat. Ngapain cuma numpang lewat, doanya lama, tumpang tangannya lama, masa numpang lewat. Lagi pula kan mau kesaksian. Nih saya nggak bohong ya, muncul di pikiran saya gini. Ini saya nggak bohong. Jangan-jangan ini seperti acara-acara TV yang settingan itu loh. Tahu-tahu muncul kamera, masih ada orang baik di dunia ini. Ini ada berkat buat Bapak. Saya berimajinasi begitu loh. Bener. Dan tidak ada. Saya kasih, dia pulang. Saudara, waktu dia pulang, saya punya argumentasi terakhir. Mungkin saya akan mengalami pelipat gandaan. Saya akan menuai 30, 60, 100 kali lipat. Puji Tuhan. Sampai malam ini gak ada itu handphone. Sampai kertas itu rusak, gak pernah terjadi. Jadi saya mau kasih tahu, mujizat tidak terjadi, kesaksian tidak terjadi. Tapi ini yang terjadi. Saya tidak mengalami mujizat handphone. Cuma numpang lewat. Tapi saya jadi mujizat itu sendiri untuk orang lain. Kenapa itu terjadi? Karena sejatinya saya bukan penikmat. Saya ini penuai. Yesus mati di atas kayu salib. Bukan hanya untuk melahirkan seorang penikmat. Tapi seorang penuai. Yang tahu persis menjalankan dan mendefinisi hidupnya. Sampai suatu saat kita tutup mata, biarlah Tuhan mendapati hati penuai di dalam hidup dan hati kita. Kalau saudara bingung mau buat apa, paling tidak sadari dulu identitas kita adalah penuai. Sehingga kita bukan lagi orang-orang yang ikut Tuhan berdasarkan apa yang bisa dinikmati, apa yang bisa didapatkan, apa yang bisa dikumpulkan, apa yang bisa ditimbun. Makanya penuai, terjadi atau tidak terjadi mujizat, dia tetap berfungsi. Sembuh, tidak sembuh, terbuka atau belum terbuka, dia tahu persis, dia hidup bukan hanya untuk mendapatkan. Dia hidup juga untuk berani melepaskan sesuatu yang ada dalam hidupnya. Jadi mari sama-sama kita bertumbuh malam ini menjadi seorang penuai. Yang setuju katakan amin. Coba bilang sama orang kanan kirinya, kita adalah penuai, bukan penikmat. Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya berdoa tahun ini kita mengalami pengalaman-pengalaman yang baru, yang luar biasa bersama Tuhan. Dan kita semua bertumbuh seperti kerinduan dan hati Tuhan. Baik, mari kita rapikan Alkitab dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur karena kami tahu kami adalah komunitas yang diberkati, tapi kami juga komunitas yang berdampak, Tuhan. Tidak mungkin ada sebuah dampak yang dilakukan oleh seorang penikmat. Malam ini ajar dan didik kami supaya kami sadar betul bahwa panggilan Tuhan dalam hidup kami adalah untuk kami menuai menjadi seorang penjala manusia. Berkati semua kami serahkan dan dedikasikan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Berikan hati-Mu. Kalau hari ini kami datang dengan hati yang tawar, kering, kami rasa jauh dari Tuhan. Mungkin dulu kami pernah sangat bergairah. Kami menangis buat orang lain, kami doakan orang lain, kami kunjungin orang lain,
Kami begitu bersemangat melihat orang lain berubah. Tapi malam ini di tengah kesibukan, padahal banyak hal baru yang terjadi dalam hidup kita. Kita jauh lebih diberkati, tapi justru kita kehilangan hati Tuhan. Malam ini Tuhan kobarkan kembali hatimu di dalam batin setiap kami. Sehingga kami boleh bertumbuh ke arah rencana yang sempurna. Biarlah sampai kami tutup mata, Engkau mendapati kami setia, iring Yesus selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami alaskan semua doa dan ucapan syukur. Dan mari kita yang bersyukur dan percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Kak Yeri untuk firman-Nya. Kita tahu bahwa sekarang kita mau menjadi seorang penuai, bukan penikmat lagi. Oke, kita akan mendengarkan pengumuman. Oke, minggu depan tanggal 14 Maret kita tetap ada ibadah Bless Impact Community jam 19.30 dilayani oleh Bapak Pendeta Roni Daud Simeon. Teman-teman yang gak hadir boleh diajak untuk datang minggu depan bersama-sama untuk beribadah di tempat ini. Oke, happy birthday buat teman-teman yang berulang tahun di awal Maret. Ada Jenny, Marta, Yuanita, Heribertus, dan Sumadi. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus akan menambahkan umur yang panjang dan kesehatan. Welcome buat teman-teman baru, kita sambut Henry Sanjaya, Yenti, Vivin, Riang, Vina Febriana, dan Jessica. Boleh bangkit berdiri di tempat. Selamat datang di komunitas Bless Impact Community. Kita menerima untuk kembali hadir beribadah bersama-sama dengan kita di minggu-minggu berikutnya. Oke, tidak ada pengumuman tambahan. Saya serahkan kepada Rocky. Ya, haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Mengucap syukur untuk pemberitaan firman pada malam hari ini. Kalau yang saya percaya adalah kita disingkapkan satu rahasia ilahi. Perbedaan antara penikmat dan penuai. Hari ini kita dibukakan sesuatu hal yang baru. Dan saya percaya nama komunitas kita, Bless Impact Community, ini bisa benar-benar terwujud di dalam kehidupan ketika kita menyadari bahwa kita adalah penuai. Kita tidak boleh lagi menjadi penikmat saja. Karena bicara tentang bless, impact, memberkati dan menjadi dampak, itu keluar. Orang bisa merasakan apa yang ada di dalam diri kita. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Kak Yeri, untuk pemberitaan firman-Nya. Biarlah di dalam setiap ibadah kita ini sedang dididik. Karena anak-anak Tuhan akan Tuhan didik. Jadi saya juga mengingatkan teman-teman untuk boleh terus datang setiap Kamis malam kita beribadah. Bukan untuk sekedar memenuhi bangku-bangku di sini, tetapi supaya kita terus dididik, kita menerima sesuatu hal sehingga kita semakin hari semakin mengerti apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga suatu saat kita bisa menjadi penuai. Terima kasih sekali lagi Kak Yeri. Boleh multimedia tampilkan nama-nama yang baru datang. Ya, mengucap syukur Tuhan mengantarkan rekan-rekan baru ke komunitas kita. Sampai hari ini ya yang paling banyak ya saya ketahuin ya. Puji Tuhan. Ini menegaskan kembali untuk saya secara pribadi bahwa kita
kita harus melayani lebih banyak orang lagi di sekitar kita. Bukan hanya sekedar angka, kalau yang tadi Kak Yeri sempat bilang ya, kalau kita fokus kepada angka, tetapi ini suatu hal tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita boleh saling melayani. Oke, saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman, kiranya teman-teman juga boleh terus apabila belum ada komunitas, setiap hari Kamis malam kita boleh sama-sama beribadah, kita boleh sama-sama menerima firman Tuhan dan dididik oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, itu saja, mari kita akhiri ibadah kita. Saya undang Jemaat BSC boleh bangkit berdiri. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena kami adalah orang-orang yang beruntung untuk boleh senantiasa menerima firman Tuhan, didikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya didikan-didikan yang kami terima itu bukan untuk menjatuhkan kami. Bahkan Tuhan sedang mempersiapkan kami untuk mengangkat kami lebih tinggi lagi Tuhan. Namun sebelum itu Tuhan, biarlah Tuhan celikkan mata rohani kami. Biarlah kami menjadi sadar bahwa kami bukanlah penikmat seperti yang firman Tuhan beritakan hari ini. Bahwa kami adalah penuai. Dan biarlah kami memohon kepada Tuhan, tuntunlah kami, bimbinglah kami, sehingga kami boleh diproses untuk menjadi penuai. Sehingga orang-orang yang ada di sekeliling kami boleh merasakan buah-buah yang dihasilkan daripada kehidupan kami. Dan orang-orang bersyukur untuk boleh mengenal kami. Kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi dampak bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk teguran-teguran yang di dalam firman-Mu, biarlah kami boleh menyingkapi dengan baik Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami menyambut firman Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh menjadi pelaku, bukan hanya pendengar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya malam ini adalah ibadah yang diberkati. Engkau telah pakai orang-orang untuk melayani di tempat ini Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk gembala kami Tuhan, Om Paul dan juga Tante Paul Tuhan. Biarlah di dalam usia yang sudah lanjut, Kau berikan senantiasa damai sejahtera, sukacita, kesehatan Tuhan. Dan terus semangat dalam melayani Engkau Tuhan. Dan biarlah hal itu boleh terimpartasi kepada kami semua, menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia Tuhan. Seperti gembala kami Tuhan. Dan berdoa juga untuk wakil gembala kami Tuhan, Kosemi yang sedang keluar berobat Tuhan, kiranya Tuhan Engkau sertai setiap perencanaannya Tuhan, Engkau pertemukan dengan dokter yang tepat, semua Engkau pakai segala perlengkapan medis yang ada Tuhan, guna untuk kesembuhan daripada wagem kami Tuhan. Berikan senantiasa hikmat dan bijaksana untuk wagem kami juga boleh memimpin gereja ini Tuhan, sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa juga untuk pemimpin kami juga Kobeni dan Cijeni Tuhan. Biarlah dalam segala apapun yang mereka kerjakan Kau buat berhasil Tuhan. Di dalam keluarganya, pelayanannya, usaha dan pekerjaannya Tuhan. Kau buat semua berhasil dan semua untuk menyatakan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang bisa kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Dan hari ini berdoa untuk persembahan yang jemaat-Mu bawa Tuhan. Biarlah ini menjadi taburan mereka yang mereka bisa berikan terbaik untuk Engkau Tuhan. Untuk guna untuk memperlebar kerajaan-Mu saja Tuhan. Dan Tuhan melihat hati-hati yang memberi dan Tuhan akan melimpahkan lebih dan lebih lagi di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk semua seluruh teman-teman yang mengambil pelayanan Tuhan. Untuk WL Singer, musik, multimedia, usher, lighting, apapun jenis pelayanan mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh persembahkan yang terbaik
hanya kepadamu Tuhan, dan Kau berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah akhir daripada ibadah kami, sebagaimana Engkau mengantarkan kami di tempat ini Tuhan, Engkau akan mengembalikan kami ke rumah kami masing-masing dalam keadaan yang baik. Dan dengan kasih Kristus saya minta Kau Beni untuk boleh doa berkat. Haleluya, Engkau Allah yang baik, teramat baik buat kami. Kami rasakan hadirat-Mu dalam ibadah ini. Tuhan, inilah kami para jemaat-Mu di hadapan-Mu. Mari kita mengangkat tangan kami. Dan terimalah berkat daripada Bapa, Putra, Roh Kudus yang akan membawa kehidupan kita dari satu kemenangan menuju kemenangan. Janji Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kemanapun kita pergi, Tuhan sertai dan buat berhasil, itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan yang lebih terpenting, biarlah iman percaya kita selalu ada dalam kehadiran Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Itu menjadi pegangan kehidupan kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan Maranatha di sorga yang mulia. Terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.